Oke guys, selama ini kita sering mendengar bahwa negara Amerika Serikat merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Bahkan dengan sombongnya, negara ini menjadi polisi bagi dunia di dalam menyebarkan paham demokrasi dan hak asasi manusia. Sudah sangat sering Amerika memberikan sanksi ekonomi bahkan militer kepada negara-negara yang tidak memperlakukan kedua paham tersebut atau terjadinya pelanggaran terhadap keduanya guys. Seolah-olah negara ini merupakan surga bagi pengusung demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, tahukah kalian bahwa negara ini mempunyai catatan hitam di dalam sejarah, yaitu ketika terjadinya teror terhadap bangsa-bangsa pendatang khususnya kulit hitam yang dilakukan oleh kelompok Ku Klux Klan. Nah, apa sebenarnya Ku Klux Klan ini guys? Dan kenapa mereka melakukan teror kepada warga pendatang khususnya orang berkulit hitam? Tapi sebelum lanjut ke ceritanya guys, jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang dan bermanfaat ya guys. Oke, kalau sudah kita langsung saja bahas ya. Kebencian yang ditebar dan kekerasan yang dilakukan Ku Klux Klan bermula dari dendam kesumat ras kulit putih di negara-negara bagian wilayah selatan Amerika Serikat dan kaum konfederasi terhadap ras kulit hitam pasca perang sipil guys. Saat itu orang-orang kulit hitam dibantai orang-orang kulit putih yang merupakan anggota Ku Klux Klan. Pemicunya adalah kemenangan kulit hitam yang membebaskan mereka dari jerat perbudakan. Pada masa kejayaannya, Ku Klux bertujuan mencegah pemberontakan para budak. Mereka tak segan mencambuk bahkan membunuh budak yang ditangkap karena melanggar jam malam. Setelah terjadi pemberontakan berdarah para budak, kulit putih terpaksa menelan pil pahit kekalahan mereka guys. Mereka kehilangan kekayaan yang didapat dengan harga murah bahkan gratis. Orang-orang kulit putih pun mendendam. Inilah pemicu kekerasan yang dilakukan Ku Klux Klan. Nah guys, Ku Klux Klan dicetuskan pada musim dingin di tahun 1863 oleh 6 pemuda mantan anggota konfederasi di kota kecil Pulaski, Tennessee. Semula komplotan ini hanya sekumpulan pemuda yang rutin menebar hura-hura. Karena pemabuk, maka setiap anggota komplotan ini memiliki sebutan nama-nama konyol guys, seperti Grand Cyclops, Grand Magi, Grand Truck, dan Grand Scribe. Meski beragam nama konyol disandang setiap anggota, tapi mereka semua menamai kesatuannya dengan nama setan kubur. Komplotan ini memiliki kata Ku Klux dari bahasa Yunani yang berarti lingkaran. Secara kebahasaan, kata ini sakral, tapi mereka mempermainkan kata tersebut hingga menjadi Ku Klux Klan. Nama Ku Klux Klan terdengar paling menakutkan di seluruh pelosok Amerika Serikat. Sementara itu, para anggota legislatif negara-negara bagian wilayah selatan tak mau mencabut cakar kekuasaannya yang sejak lama menghisap darah orang-orang kulit hitam. Karena itu, mereka menciptakan undang-undang restriktif yang kemudian dikenal dengan nama Black Codes. Melalui undang-undang Black Codes, mereka kebiri kemerdekaan bangsa kulit hitam dan berambisi memperbudak mereka sepanjang masa guys. Presiden Andrew Johnson yang saat itu menjabat menutup matanya guys. Dia sengaja membiarkan tindakan rusak para anggota legislatif State Southern di wilayahnya. Tapi Kongres Amerika Serikat tidak setuju terhadap Black Codes dan berkehendak agar para senator bagian wilayah-wilayah selatan itu tidak mendapat kursi di parlemen pada tahun 1865. Tradisi awal Ku Klux Klan adalah berkendara pada malam hari. Akhirnya mereka menggunakan cara baru yang lebih seram. Mereka menyembunyikan identitas diri di balik jubah putih dan menciptakan keributan di Jalan Pulaski. Mereka menggunakan topi kerucut yang sekaligus menjadi topeng menyeramkan. Mereka juga mengadakan upacara pembaptisan bagi anggota baru dengan ritual pelanku dan sumpah-sumpah konyol. Saat komplotan Ku Klux Klan bertambah besar, maka semakin menderita orang-orang kulit hitam. Pada malam hari, komplotan ini bergentayangan lengkap dengan atribut kebesarannya. Di kegelapan itulah
mereka salurkan hobi membakar rumah-rumah warga kulit hitam, guys. Mereka tebar teror kekerasan kepada orang-orang kulit hitam yang mereka anggap tak tahu diri. Meski mendapat perlawanan dari orang-orang kulit hitam, Ku Klux Klan tak berhenti menumpahkan darah para mantan budak itu. Inilah yang menstimulir munculnya komplotan kulit putih di berbagai negara-negara bagian. Dengan cepat, pengaruh Ku Klux Klan menyebar hingga keluar wilayah Pulaski. Dalam waktu 2 tahun, Ku Klux Klan berhasil melebarkan sayap hingga ke Tennessee, Alabama, Georgia, dan Mississippi. Saat itu anggotanya berjumlah ribuan orang, guys. Karena itu, Ku Klux Klan leluasa menebar teror melalui atraksi missal dengan tujuan mengintimidasi seluruh lapisan masyarakat, baik kulit hitam maupun kulit putih. Di beberapa wilayah Amerika, Ku Klux Klan menjadi pemerintahan bayangan. Komplotan ini memiliki agen-agen spionisme sebagai sumber datanya. Mereka adalah orang-orang penting di Amerika Serikat, yaitu para redaktur surat kabar terkenal, menteri, mantan pejabat konfederasi, dan para pemimpin partai politik. Mereka tak segan-segan mengadili siapapun yang mengancam eksistensinya. Saat itu, Ku Klux Klan dipimpin oleh Jenderal Nathan Balfour Forrest. Dia berkeliling di wilayah selatan Amerika Serikat untuk membuka cabang-cabang baru dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas Ku Klux Klan. Pada musim panas tahun 1868, sejumlah mutilasi, pembunuhan massal, dan hukuman mati merajalela di wilayah selatan. Kondisi politik yang memburuk menciptakan situasi anarkis dan tanpa hukum. Ketika itu, komplotan Ku Klux Klan saling bertarung satu sama lain. Kongres Amerika turun tangan dalam menyelesaikan kasus Ku Klux Klan ini, guys. Akhirnya, pada bulan Januari tahun 1869, Forrest membubarkan Ku Klux Klan. Dia hendak cuci tangan setelah terlibat dengan komplotan ini. Tapi, pembubaran ini tak menghentikan kekerasan dan teror yang dilakukan komplotan Ku Klux Klan. Kekerasan terhadap warga sipil tak berkurang, guys, meski para anggota legislatif negara-negara wilayah bagian selatan telah menetapkan undang-undang keras dan ketat untuk menghadapi komplotan Ku Klux Klan. Pada tahun 1871, Kongres Amerika dengan tegas melarang organisasi Ku Klux Klan ini, guys. Mereka dilarang berkendara pada malam hari dan dilarang menggunakan topeng. Jika tetap melakukan itu, berarti mereka melanggar hukum. Presiden menetapkan undang-undang kepolisian bagi negara-negara bagian di wilayah selatan Amerika Serikat yang menyebabkan anggota Ku Klux Klan banyak tertangkap. Meski banyak yang tertangkap dan nyata berbuat kejahatan, tapi sangat sedikit yang dipenjara, guys. Ku Klux Klan tak henti menciptakan bencana dengan menghilangkan para pemilih kulit hitam dari tempat-tempat pemungutan suara. Akhirnya, Partai Demokrasi di negara-negara wilayah bagian selatan Amerika berhasil memenangkan pemilu dan kemudian menyisihkan warga kulit hitam dengan cara paling halus, guys, yaitu menjalankan politik separate but equal, yang artinya terpisah tapi setara, guys. Ku Klux Klan sempat vakum beberapa waktu hingga terlahir kembali pada abad ke-20. Selama masa vakum Ku Klux Klan, terjadi eksodus besar-besaran di Amerika Serikat, sekitar 23 juta imigran asal Eropa. Tapi undang-undang diskriminasi kulit hitam tetap berlaku. Tahun 1890-an, sejarah kembali menjadi saksi pembantaian massal warga kulit hitam oleh warga kulit putih. Sebelum tahun 1915, Ku Klux Klan lahir kembali dengan gerakan formal. Ketika itu, William J. Simmons membakar tiang salib di hadapan 15 anggota Ku Klux Klan yang kembali bangkit di Stone Mountain. Tujuan utamanya adalah menguruk uang, guys, sekalipun pada masa itu iklim bisnis Amerika Serikat sedang lesu. William mampu menggait wartawan Edward Youngblood dan Elizabeth Taylor pada tahun 1920 serta relasi-relasi barunya, guys. Dia tebarkan isu kekhawatiran warga Amerika Serikat terhadap arus imigrasi yang membanjiri Amerika Serikat dengan semangat anti kulit hitam, anti Yahudi, anti Katolik, anti immortalis,
kebencian, dan paranoia. Ku Klux Klan baru-baru ini menentukan gubernur-gubernur Georgia, Alabama, California, dan Oregon. Pada tahun 1926, kejayaan Ku Klux Klan kembali surut. Seiring terjadinya resesi dunia pada tahun 1930-an, Ku Klux Klan terus mengalami kemerosotan. Meski demikian, kekayaannya masih aktif, guys. Akhirnya Ku Klux Klan praktis berhenti pada tahun 1944 ketika Internal Revenue Service atau Dinas Pendapatan Internal membuatnya bangkrut dengan menanggung beban pajak senilai 685.000 US dollar. Pada tahun 1949, seorang dokter dari Atlanta yang bernama Samuel Green mencoba untuk kembali membangkitkan Ku Klux Klan. Akhirnya, Ku Klux Klan bentukan baru Samuel Green inilah yang lantas berganti menjadi Knights of the Ku Klux Klan. Semboyannya adalah kesetaraan hak untuk semua, tidak hak istimewa untuk siapapun. Semboyan ini diberlakukan di Louisiana pada tahun 1956 dan tidak lagi menggunakan teror pada awal abad ke-20. Tapi bagaimanapun juga, Ku Klux Klan tetaplah Ku Klux Klan. Aksi Ku Klux Klan generasi ketiga memuncak pada tahun 1950-an hingga 1960-an yang akhirnya memunculkan kelompok perlawanan dari kulit hitam Amerika, dan tokoh-tokoh yang menyerukan persamaan hak dan anti rasisme adalah Malcolm X dan Martin Luther King. Malcolm X mati tertembak pada saat akan memberi ceramah pada tanggal 21 Februari 1965 dan Martin Luther King tewas tertembak pada tanggal 4 April 1968. Setelah mendengar cerita tentang Ku Klux Klan, mungkin kita timbul pertanyaan dan keheranan di dalam pikiran kita sendiri. Bagaimana mungkin sebuah negara yang sering berteriak kepada negara lain tentang pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan sanksi ekonomi bahkan militer, tetapi mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negerinya sendiri, guys. Alangkah sangat memilukan dan memalukan apabila manusia dikurangi kebebasannya, diintimidasi, dan bahkan dibunuh hanya karena warna kulit, guys. Alangkah lucunya apabila seseorang menetapkan warna kulit tertentu menjadi yang paling unggul dibandingkan dengan warna kulit yang lain. Padahal di dalam semua agama, semua manusia itu sama, guys. Menurut kalian bagaimana kasus rasisme tentang Ku Klux Klan ini, guys? Komen ya di kolom komentar. Thanks for watching this video, guys. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share ke semua teman-temannya. Dan see you the next to the video. Thank you.